Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian dan juga neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, jurnal umum dan juga neraca saldo ini perlu kita sesuaikan bila ada perubahan yang terjadi hingga akhir bulan. Nah, akhir bulan atau akhir periode. Nah, di jurnal penyesuaian dan juga neraca saldo setelah penyesuaian ini kita mengevaluasi kembali apakah ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di jurnal umum dan juga neraca saldo sebelumnya. Nah, untuk membuatnya diperlukan informasi penyesuaian seperti yang sudah tampil di sini. Informasi pertama yaitu tanggal 31 Juli Yoyo mendapatkan piutang dari Boy Setidia sebesar Rp1.400. Nah, kenapa piutang? Karena Boy berjanji untuk melunasinya tanggal 14 Agustus untuk jasa pemotretan outdoor. Sehingga ini kita masukkan di tanggal 31 Juli sebagai piutang sebesar Rp1.400 yang berasal dari pendapatan jasa foto outdoor sebesar Rp1.400 yang disimpan di kredit. Nah, kemudian informasi kedua, perlengkapan yang tersisa di akhir bulan sebesar Rp160. Nah, di sini perlengkapannya tersisa Rp160, sehingga di sini kita isi sebesar Rp160. Nah, kemudian beban depresiasi, beban perlengkapan barang habis pakai ini kita jumlahkan dengan hasil pengurangan dari perlengkapan yang di atas. Jadi nilainya adalah 930 dikurangi 100 tadi ya, sama dengan 760. Kemudian kita jumlahkan dengan beban perlengkapan barang habis pakai sebesar 180. Kita jumlahkan lagi 180. Hasilnya adalah 940. Ini kita isi 940. Oke, sudah balance kembali ya. Kemudian informasi ketiga, sewa motor dibayar di muka untuk 1 tahun dan baru digunakan 1 bulan. Nah, di sini 3.360 sudah kita isi ya. Kemudian jadi ini tidak perlu kita ubah lagi. Kemudian kita langsung ke informasi keempat, yaitu peralatan dan perabotan kantor yang dibeli tanggal 5 Juli diperkirakan dapat digunakan 4 tahun. Beban penyusutan dihitung dengan metode garis lurus dengan nilai sisa Rp200. Nah, ini kita lewati saja dulu. Kemudian kita ke informasi kelima, yaitu penerimaan jasa pemotretan tabloid Wanita Clara tanggal 33 Juli untuk edisi 2 bulan Juli, dan penerimaan dan Agustus baru dapat diselesaikan bulan Juli. Untuk poin kelima ini kita lewati saja karena tidak perlu diubah lagi. Kemudian kita ke informasi keenam, yaitu staf kantor ikut serta dalam pemotretan di saat hari libur. Uang lembur akan dijanjikan sebesar Rp200 pada pertengahan bulan depan.
Nah, ini akan masuk ke jurnal umum terlebih dahulu sebagai beban gaji sebesar Rp200 yang dibayar menggunakan utang gaji sebesar Rp200. Kemudian kita pindah ke buku besar. Setelah penyesuaian, di utang gaji kita bertambah sebanyak Rp200 sehingga totalnya adalah Rp600. Nah, ini kita update di sini utang gaji sebesar Rp600. Kemudian beban gajinya juga bertambah sebesar Rp200 di sini, yang awalnya 2.800 menjadi 3.000. Oke, kemudian di informasi ketujuh yang terakhir ya, tagihan air bulan Juli baru diterima 31 Juli dan baru akan dibayarkan minggu pertama Agustus sebesar Rp120. Nah, ini kita masukkan ke jurnal umum sebagai utang ya, utang sebesar Rp120 yang digunakan untuk membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar nominal yang sama, yaitu Rp120. Nah, ini kita update kembali ke neraca saldo setelah penyesuaian, di mana beban listrik, air, dan telepon dijumlahkan nilai yang sebelumnya dengan tagihan yang sebesar Rp120 sehingga menghasilkan angka Rp1.050. Kemudian utang ini juga kita masukkan ke buku besar utang setelah penyesuaian. Nah, kemudian sebesar Rp120 sehingga total utang bulan Juli per tanggal 30 Juli adalah Rp5.870. Nah, ini juga kita pindahkan ke utang di sini sebesar Rp5.870. Nah, maka dari itu selesai sudahlah neraca saldo setelah penyesuaian kita. Baiklah, karena ini sudah balance, maka saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.